Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik radius dan periodik yang terjadi di sekitar diri. Ya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelanjutan dari gelombang, dari getaran, yaitu tentang gelombang. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah gelombang mekanik. Nah, pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran ini kalian dapat menganalisis permasalahan nyata terkait konsep gelombang mekanik dalam fenomena di sekitar. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan hubungan dari karakteristik gelombang mekanik terhadap kerusakan bangunan saat bencana. Yang ketiga adalah kalian dapat merancang prototipe atau desain bangunan tahan gempa dengan memanfaatkan konsep gelombang mekanik. Kemudian kalian juga dapat menganalisis data dari hasil eksperimen dan mengaitkannya dengan konsep fisikanya. Tujuan berikutnya yaitu kalian dapat mengevaluasi hasil proyek serta menyusun rencana perbaikan dan mempresentasikannya di depan kelas. Nah, sebelum itu ada video kalian bisa perhatikan videonya ya. Madura, Jawa Timur diguncang 83 kali gempa susulan sejak gempa pertama yang terjadi Selasa 30 September malam. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryo mengatakan hingga 1 Oktober 2025 pukul 6 pagi, Pulau Madura dan Sapudi mengalami 83 aktivitas gempa susulan atau aftershock, di mana intensitas gempa susulan terbesar yakni 4,4 magnitudo dan terkecil 1,9 magnitudo. Sebelumnya, Selasa 30 September 2025 pukul 11:49 waktu Indonesia bagian Barat, Sumeneb, Pulau Madura, dan Pulau Sapudi, Jawa Timur diguncang gempa tektonik 6,0 magnitudo. Gempa terjadi tepatnya berlokasi di laut pada jarak 58 km arah tenggara Sumeneb, Jawa Timur pada kedalaman 12 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposentriknya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif bawah laut. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau push-off. Gempa Madura 6,0 magnitudo berdampak dan dirasakan di daerah Pulau Sapudi. Kalian juga mengamati video tentang gejala gempa bumi. Tadi kan sudah jelas terlihat ya bahwa bangunannya itu banyak yang rusak. Kira-kira nih apa yang menyebabkan bangunan itu bisa rusak? Karena itu ya, mungkin ada yang lain yang mau menambahkan? Ya, silakan. Karena ada energi yang merambat saat gempa itu terjadi. Ya, betul sekali. Nah, hari ini kita bakal mencari tahu nih tentang konsep fisika pada bencana gempa bumi. Nah, seperti yang kalian tahu ketika yang tadi kan kalian ungkapkan bahwa ketika strukturnya itu tidak kokoh, maka bangunannya itu bakalan hancur. Nah, untuk itu kalian bakalan mencari tahu dan mencoba membuat desain dari bangunan tahan gempa. Untuk itu, ibu akan membagi kalian menjadi kelompok. Nah, untuk kelompok 1 sebelah sini dan kelompok 2 sebelah sini. Boleh perwakilan kelompoknya masing-masing. Nah, bisa dibuka, itu ada bagian identitas.
Nah, di sini petunjuk pengerjaannya yang pertama, kalian harus dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 4 orang. Kemudian nanti kalian tulis identitas, tuliskan namanya. Kemudian juga kalian boleh cari dari sumber-sumber yang relevan, boleh dari internet, buku atau YouTube yang berkaitan dengan materi. Nah, jawabannya nanti kalian tuliskan di sini. Jika ada yang belum jelas, kalian bisa kami. Itu kan ada permasalahan yang di bagian awal ya. Nah, yang kalian kerjakan pertama itu ya di bagian refleksi dulu ya. Itu ada nanti
Baik, apa sudah selesai pengerjaan media refleksi? Jadi, kalau dalam bagian refleksi, apa yang kalian lakukan? Salah satu ya, banyak bangunan bisa roboh saat gempa karena getaran membuat strukturnya tidak mampu menahan dari gempa. Untuk itu perlu dibuat desain bangunan tahan gempa pada rawan bencana untuk resiko akibat ya benar sekali. Nah, habis kalian mengerjakan kerjaan refleksi, kalian bakal masuk ke bagian riset nih. Nah, dari tadi kan kalian sudah menemukan informasi tentang masalah apa yang terjadi. Berarti kan perlu adanya bangunan tahan gempa. Untuk itu kalian perlu mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana sih bangunan itu bisa tahan gempa dan konsep fisikanya bagaimana. Untuk itu, kalian dikasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan yang pertanyaan di bagian riset. Bisa lanjut.
Sudah selesai semua. Apa yang kalian lakukan dari kelas kalian tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Informasi apa sih yang kalian temuin yang tadi kalian cari-cari? Bangunan tahan gempa itu dapat dibuat dengan memanfaatkan proses-proses fisika terkait seperti resonansi, keredaman, serta disposisi energi. Ya, benar sekali. Nah, di sini gua akan menjelaskan sedikit tentang konsep bencana gempa bumi. Nah, bencana gempa bumi adalah getaran atau bencana yang terjadi di permukaan bumi karena kekuatan geologi secara
bumi ini termasuk dalam gelombang mekanik, di mana ketika dia melambat itu dia membutuhkan adanya medium. Namun di sini tidak ada partikel yang berpindah, hanya energi dari gerakan bumi tersebut yang berbeda, yang bisa kalian rasakan sebagai perubahan. Nah, ada beberapa konsep fisika terkait bencana gempa bumi. Yang pertama adalah gelombang mekanik seperti yang tadi dijelaskan. Dan kemudian ada getaran, yaitu gerakan bolak-balik dari benda di sekitar titik keseimbangannya. Getaran pada peristiwa gempa bumi sendiri disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam bumi. Next ada resonansi yang biasanya lebih dikenal sebagai penguatan ketika frekuensi alami dan bangunan bertemu dengan frekuensi dari gempa, nantinya itu akan menimbulkan efek yang lebih kuat sehingga terjadi peningkatan amplitudo yang dapat menghancurkan bangunan yang ada. Kemudian ada frekuensi alami, yaitu adalah frekuensi yang dimiliki oleh bangunan. Nah, ini bisa bergantung pada lokasi atau bahan atau material yang digunakan untuk membangun suatu bangunan. Nah, selanjutnya kalian bakalan merancang proyek untuk membuat desain bangunan tahan gempa. Nah, untuk itu kalian bisa buka LKPD-nya yang ada di sekolah ini. Di situ kalian bisa menyusun kira-kira nih bahan apa saja yang dibutuhkan, desain seperti apa yang cocok untuk bangunan tahan gempa. Nah, bisa mulai kalian kerjakan. Waktunya 10 menit. Bisa mulai.
Apa sudah pada selesai mengerjakan yang bagian ini? Nah, sekarang kalian bakal masuk ke bagian pembuatan alat. Nah, bisa masing-masing keluarkan kelompok untuk mengambil Nah, sekarang kalian masuk ke bagian pembuatan alat. Bisa masing-masing kelompok kelompok Nah, kalian kan tadi sudah mendesain bangunan tanpa versi kalian masing-masing nih. Nah, sekarang kalian buat pakai bahan-bahan yang sudah
Sekarang di dalam ini pertahanan. Sudah selesai? Sudah. Mungkin perwakilan salah satu kelompok dari kelompok satu bisa. Ya, sebenarnya juga gitu. Baik, saya dan teman saya pada Farah sebagai perwakilan kelompok satu ingin menyampaikan hasil konten kami. Nah, pada desain bangunan tahan gempa yang kedua, kami menggunakan rangka persegi atau memuat diagonal. Desain ini dipilih karena bentuk rangka yang sederhana sehingga mudah dirancang dan dirakit, serta memungkinkan pembagian ruang di dalam bangunan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, rangka persegi memberikan tampilan struktur yang simetris sehingga beban bangunan dapat kami lakukan menggunakan meja kertas sederhana. Nah, bangunan dengan rangka persegi ini mampu bertahan hingga getaran sedang selama sekitar 25 detik tanpa mengalami keruntuhan total, meskipun terjadi simpangan maksimum sekitar 1,8 cm pada bagian atas bangunan. Nah, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun tanpa penguat diagonal atas bangunan, desain rangka persegi masih memiliki stabilitas yang cukup baik dan dapat menjadi alternatif desain bangunan tahan gempa dengan konstruksi yang lebih sederhana dan lebih baik. Ini dari kelompok dua ada yang mau menanggapi? Tidak dulu. Makasih kelompok satu. Mungkin bisa ditunjukkan gimana cara sudah digetarkan. Jika digetarkan, bangunannya getar tapi tidak roboh. Terima kasih kelompok satu. Bisa kembali ke tempatnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok dua, kira-kira bisa bangunan yang kalian buat apakah sama dengan kelompok satu dan bisa mau beda apa kemudian untuk model rumah tahan gempa yang kamu buat itu tidak sama dengan kelompok dari asramanya itu terletak pada struktur rangka dan juga sistem penahan udara di mana
gelombang pada kali, gelombang naik, juga gelombang besar. Berdasarkan arah putar plastik laut terhadap arah landasnya, gelombang mekanik itu dapat berupa gelombang transversal, di mana arah putarnya itu sesuai dengan arah laut gelombang. Dan gelombang longitudinal, di mana arah putarnya itu sejajar dengan arah laut. Ya, benar sekali Citra. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang mau menambah lagi nih, kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi bangunan itu bisa tetap kokoh? Ya, ya kan? Jadi berdasarkan pendapat yang telah kami lakukan, bangunan itu dapat terdiri cepat karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu kekuatan dan stabilitas tanah, adanya kekuatan bracing atau rangka juga, serta kemampuan bangunan dalam mengendalikan struktur yang kokoh dan tersusun dengan baik mampu mendistribusikan daya gempa secara merata sehingga simpanan bangunan dapat dikurangi. Selain itu, desain bangunan yang seimbang dan fleksibel membuat emisi tekanan tidak berfokus pada sehingga resiko kerusakan. Ya, terima kasih benar sekali jawabannya. Ibu ingin menambahkan sedikit saja beberapa konsep fisika untuk mengurangi efek dari resonansi getaran gempa. Nah, salah satunya yang pertama bisa menambahkan dampers, yang kedua adalah isolasi dasar yang seperti yang kalian tadi buat, kalian menambahkan semacam per. Nah, kemudian dari material atau struktur yang fleksibel serta desain simetrik dan distribusi beban. Nah, untuk perancangan bangunan gempa sendiri itu memanfaatkan konsep fleksibilitas dan elastisitas. Struktur yang fleksibel dapat menyerap gerakan gempa serta mengurangi gaya yang disebabkan oleh gempa. Kemudian ada disposisi energi atau tegangan, di mana energi dari guncangan dialihkan ke perangkat khusus yang menyerapnya. Nah, yang terakhir ada
Kalau sudah, lembar prosesnya dan juga katanya bisa dikumpulkan di depan kira-kira gimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang sekali, seru. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi berikutnya yaitu tentang gelombang bumi. Kalian bisa belajar banyak materi terlebih dahulu dan membuat rencana tentang materi gelombang bumi. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Pelajaran siang hari ini dalam masing-masing. Ya, dari Ibu terima kasih untuk partisipasi aktifnya hari ini. Mohon maaf dari Ibu bila ada salah-salah dan kesalahan. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.